Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Guru Medi, channel edukasi dan tutorial. Dan di video kali ini saya akan membuat video kursus bahasa Inggris secara gratis, secara digital tentang cara menyusun noun atau kata benda menjadi kalimat. Selamat menyaksikan. Baik, anak-anak, pada video kali ini Pak Guru akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat kalimat atau menyusun kalimat menggunakan noun atau kata benda. Oke, baik. Pada materi kita hari ini tentang menyusun kalimat menggunakan noun atau kata benda. Nah, noun atau kata benda ya. Jadi noun atau kata benda ini itu bisa berupa nama dari suatu benda ya. Nama dari suatu benda, contohnya misalnya book. Itu artinya buku. Chair artinya kursi. Door artinya pintu. Nah, ini adalah contoh kata benda ya, merupakan nama dari suatu benda. Dan masih banyak lagi kata-kata benda yang lain atau noun yang lain. Silakan nanti kalian perkaya sendiri kosakatanya. Nah, kata benda atau noun juga bisa nama dari jabatan atau pekerjaan. Contohnya teacher artinya guru. Police artinya polisi. Farmer artinya petani. Nah, ini adalah contoh kata benda. Yang ini adalah contoh kata benda yang berupa nama pekerjaan atau jabatan. Kan ini adalah contoh kata benda yaitu nama dari suatu benda. Nah, jadi nama pekerjaan dan nama dari suatu benda itu disebut dengan noun atau kata benda. Oke, sampai di sini bisa dipahami kan? Baik, nah sekarang bagaimana cara kita menyusun kalimat menggunakan kata benda? Setelah kita paham apa itu kata benda, naskah atau noun, maka kita harus tahu bagaimana cara menyusunnya. Cara menyusun kalimat menggunakan kata benda itu rumusnya yaitu subject plus to be plus noun. Oke, subject itu I, you, they, we, she, he, it. I itu artinya saya, you artinya kamu, they itu artinya mereka, we artinya kami atau bisa juga artinya kita, she itu artinya dia untuk perempuan, he artinya dia untuk laki-laki, it artinya dia untuk benda. Nah, ini ketika dia berfungsi sebagai subjek ya. Nah, sekarang to be-nya. I, to be-nya am. You are, they are, we are, she is, he is, it is. Nah, yang ini disebut dengan subjek ya. Sedangkan yang ini disebut dengan to be. Nah, jadi baru kemudian kita temu kata benda atau noun. Noun ini disebut dengan wajibun alal to be karena wajib hukumnya kita memakai to be. Sekarang contohnya ya, sekarang dalam kalimat I am a student. Oke, artinya saya seorang siswa. Nah, perhatikan. Yang ini disebut dengan subjek, ini disebut dengan to be, yaitu ini noun ya. Nah, ini yang disebut dengan subjeknya ya. Sedangkan yang ini disebut dengan to be atau be ya. Oke, I am ini. Sedangkan ini disebut noun-nya. Jadi dalam menyusun kalimat menggunakan noun ini harus ditambahkan dengan to be ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuatnya menjadi kalimat negatif ini dengan kalimat positif. Kalimat negatif itu artinya kalimat yang menidakkan. Nah, caranya membuatnya menjadi kalimat negatif yaitu tinggal to be ditambahkan dengan not. I'm not a student. Artinya saya bukan seorang siswa. Jadi tidak bisa kita buat I not a student, tetapi di sini harus I'm not a student.
Bisa kita lihat di sini ya, to be ditambahkan dengan not. Ini cara kita membuatnya jadi kalimat negatif. Nah, sekarang bagaimana caranya kita buat dia jadi kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Nah, am I a student? Artinya, apakah saya seorang siswa? Nah, jadi membuatnya menjadi kalimat tanya atau kalimat interrogatif itu ya, tinggal to be ini dipindah ke depan. Maka artinya apakah. Jadi kalau membuat apakah jangan dicari di kamus apakah itu apa ya bahasa Inggrisnya. Jadi tidak bisa kita menyusun kalimat itu dengan sistem kamus seperti struktur bahasa Indonesia. Jadi cara membuat pertanyaan apakah itu tinggal to be ditaruh di depan. Kalau membuat pertanyaan pada kata benda, maka di sini jawabannya pendek, yes atau no. Kalau yes, yes I am. Kalau no, no I am not. Ini cara kita menjawab pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang pendek atau pertanyaan apakah. Contoh yang lain, we are police. Ini artinya kami polisi. Di sini dia menggunakan to be are, ya sesuai dengan rumus itu. Ini subjek, ini to be, ini noun. We are police. Bagaimana caranya kalau kita buat jadi negatif? Tinggal to be ditambahkan dengan not. Ya, artinya kami bukan polisi. Ya, ini disebut subjek, ini to be ditambahkan dengan not, dan ini noun atau kata benda. Sekarang bagaimana cara kita ubah dia menjadi kalimat tanya? Apakah kami polisi misalnya? Tinggal to be ditaruh di depan. Are we police? Maka artinya apakah kami polisi? Nah, ini to be-nya tinggal dipindah ke depan. Seperti ini. Oke, sampai di sini paham kan? Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang panjang? Kalau pertanyaannya adalah apakah, pasti jawabannya yes atau no. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat pertanyaan membutuhkan jawaban panjang? Di sini kita bisa menggunakan what. What itu artinya apa? Ya. Misalnya, what are you? Itu artinya jadi apa kamu? What are you? Jadi apa kamu? Nah, nanti kan tidak mungkin jawabannya yes atau no. Di sini jawabannya I am a student. Artinya saya seorang siswa. Nah, ini ketika kita menanyakan pekerjaan atau jabatan. What is this? Ini artinya apa ini? Nah, ini adalah contoh pertanyaan ketika kita menanyakan nama dari suatu benda. Maka jawabannya it is a book. Ini buku. Nah, ini cara kita kalau membutuhkan jawaban yang panjang. Kita bisa menggunakan what. Sampai di sini bisa dimengerti kan? Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin kalian tonton video ini, kemudian jawab pertanyaan dalam video itu. Silakan kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Okay, please listen to me and answer my questions. Number 1. What is this? Number 2. Is this a bag? Number 3. What is that? Number 4. Is there a window? Number 5. Please tell me what are there in the classroom? Oke, demikian videonya. Silahkan kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Sekiranya ini bermanfaat, silakan di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.